Just pengalamanku, logikaku, keyakinanku, pikiranku, ingatanku, dan pendapatku. Saya pernah mengalami krisis keuangan yang paling parah beberapa puluh tahun yang lalu. Yaitu saya boleh dibilang menjadi pengangguran dalam tanda kutip karena tidak ada penghasilan, hidupnya lontang-lantung, ikut teman, pindah-pindah, ya. Dan kemudian bahkan disamperin beberapa debt collector karena aku masih memiliki kewajiban tunggakan pembayaran kepada beberapa supplierku. Namun karena barang-barang modalku habis semuanya, disebabkan juga karena partnerku, khususnya papi dari partnerku itu mengalami kasus hukum sebagai salah satu direktur bank. Padahal beliau ini adalah yang menopang atau membackup dukungan finansial kepada diriku dan temanku atau partnerku. Sehingga pada saat beliau kena kasus, barang-barang modalku kemudian dijualin oleh partnerku, dan aku juga tidak bisa melarangnya meskipun itu sangat berdampak pada proyek-proyekku semuanya. Karena aku pun juga tahu bahwa partnerku ini dan papinya lagi dalam kesulitan keuangan juga atau kena kasus hukum dalam kapasitas sebagai direktur bank. Next akan saya ceritakan tentang kasus yang menimpa dari papi partnerku ini, yang juga sebagai backup yang mendukung, mensupport finansialku selama menjalani usaha dalam bidang konstruksi aluminium dan kaca saat itu. Dengan barang modalku tidak ada semua, dan aku pun juga masih punya beberapa tanggungan kepada beberapa supplier. Kalau tidak salah waktu itu ada 5 supplier yang harus saya selesaikan. Jelas proyek juga tidak bisa jalan karena barang-barang modal saya tidak ada lagi. Dan untuk meminta bantuan atau tambahan kiriman barang-barang modal untuk meneruskan proyekku juga kelihatannya rada sulit. Sehingga akhirnya aku menyerah dalam tanda kutip, tidak melanjutkan proyek-proyek yang aku kerjakan. Dan otomatis juga aku tidak bisa mengambil hak-hak uangku yang sudah saya pasang pekerjaanku di proyek-proyek tersebut. Dan pada akhirnya aku beberapa kali dihubungi dan didatangi oleh beberapa debt collector, suruhan dari pimpinan supplier-supplierku ini semuanya. Namun aku saat itu masih muda, sehingga tidak mungkin akan mau merusak namaku sendiri dengan kabur atau melarikan diri dari tanggung jawabnya. Sehingga aku pun menghadapi debt collector itu dengan gentle dan menyatakan bahwa aku akan mendatangi kantornya untuk menjelaskan secara jelas tentang permasalahanku semuanya. Baik diterima ataupun tidak, tetap itu adalah kewajibanku secara etika, moral, dan bisnis. Meskipun debt collector itu tetap tidak percaya, tetapi aku pun juga masa bodoh. Dan sesuai dengan janjinya, aku mendatangi hampir semua dari supplier yang krediturku. Dan di depan mereka aku menyatakan kurang lebihnya begini, bos, mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa bayar sekarang ini. Walaupun dipaksa bagaimanapun juga,
Dengan cara apapun juga saya tidak bisa bayar karena saya tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan lagi sehubungan dengan kasus yang menimpa partnerku dan papinya partnerku ini. Tetapi bos, apabila bos percaya, begitu saya ada uang, saya akan langsung melunasi dan membayar kewajiban-kewajibanku semuanya. Saya sadar betul apa yang saya ucapkan dan saya janjikan. Bahwa bisa saja bos-bos mereka itu, bos-bos yang ku janjiin ini juga menganggap aku hanyalah sebagai alasan dan sampah. Dan bahkan mungkin juga meludahi mukaku juga aku akan terima. Karena itu konsekuensi sebagai orang yang one prestasi, ya kan, ingkar janji karena tidak dapat menjalankan kewajiban hukumnya untuk membayar tagihan-tagihan dari barang-barangnya tersebut. Semua itu kulakukan dengan tanggung jawab bahwa aku masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Sehingga aku berani berjanji demikian dengan kesadaran yang sangat tinggi. Singkat kata, guys, 5 tahun atau 7 tahun kemudian, aku mendatangi bosku satu-satu dan melunasi semua hutang-hutangku. Pada saat aku datang ke tokonya, yaitu salah satunya supplier di Glodok, yang satunya lagi di Gajah Mada, satunya lagi di Jelambar, kalau nggak salah di dekat Angke, yang 2 lagi juga satu di Glodok juga, yang satu di Pasar Baru. Pada saat aku datang, beliau itu sangat kaget sekali. Dia langsung bilang, lu, ya bos, kan gue udah janji bahwa setelah gue ada duit, gue akan datang membayar. Dan saat itu juga gue membayar, melunasi seluruh hutangku dengan satu ucapan, bos, ini saya membayar hutang semua pokoknya, jangan diperhitungkan dengan bunga. Karena memang pada dasarnya kan, kalau kita utang barang biasanya tidak dihitung dengan bunga, kecuali kalau kita utang kredit bank, itu urusannya lain lagi. Dan bos itu kemudian dengan mata masih tidak percaya, terbelalak dan melongo, dia menerima uangku dan menyatakan aku lunas. Dan sangat berterima kasih, respect beliau mengucapkan. Aku pun juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kemudian sebelum aku meninggalkan toko itu, beliau menyatakan, Pak, saya percaya dengan Anda. Kapanpun Anda butuh barang, saya akan kirim lagi. Demikian bos itu kepadaku. Dan dalam perjalanan pulang aku memikirkan apakah ucapan ini adalah basa-basi atau tidak. Ternyata ucapan bosku ini adalah benar. Kebetulan saat itu pun aku juga memperoleh job mengerjakan beberapa pekerjaan kebetulan milik keluarga sendiri, dan aku langsung order barang pada beliau waktu itu kira-kira hampir 10-an puluhan juta lebih, dan langsung barang itu dikirim tanpa alasan babi bu, sehingga aku pun juga mengucapkan terima kasih sekali. Dan aku pun juga menepati janjiku untuk membayar tepat waktu sesuai dengan janji, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh bosku, yaitu biasanya aku diberikan waktu untuk membayar 30 hari kurang lebih biasanya begitu. Demikianlah guys, pelajaran yang dapat dipetik adalah sebesar atau sekecil apapun yang namanya tanggung jawab, apalagi hutang, itu adalah satu kewajiban dan harus dibayar. Jadi jangan sampai melarikan diri dari tanggung jawab. Karena hidup bukan hanya sekarang saja. Satu saat, bisa saja saat kita maju, kita akan ketemu lagi dengan bos tersebut. Dan apabila kita masih belum menyelesaikan kewajibannya, rasanya akan malu sekali. Jadi usahakan memang menepati janji, jangan sampai ingkar janji. Tetapi kalau kita ada masalah, jangan melarikan diri atau kabur. Hadapi dan sampaikan kesulitan kita dan ungkapkan bahwa pada saat kembali normal kita wajib untuk melunasinya kembali. Demikianlah pengalamanku. Semoga hal ini berguna. Salam sukses. Yes.